Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mike Wadi. Saya guru bahasa Indonesia dan mahasiswa PPG dan Pendekatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di Sekolah SMK Sima Bangsa dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik. Semoga hari ini kalian tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum ke kegiatan pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelasnya silakan persiapkan untuk berdoa. Baik Haki, silakan persiapkan untuk berdoa. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Baik, terima kasih Baik Haki ya untuk persiapan untuk berdoa yang sudah membuka kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Baik, di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dalam keadaan daring seperti ini ya. Baik, Bapak akan memberikan tautan presensi kehadiran ya pada kegiatan pembelajaran hari ini melalui chat yang sudah ada di Gmeet ya. Silakan diisi ya. Itu untuk presensi kehadiran kalian, silakan kalian isi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, nanti Bapak cek dulu ya. Anakolisa, Anissa, Cindy, Mutia, Koirun, Anggi, Nurfadila, Sahira, Iis Resa, Niken, Rosida, Anissa, Ahmad Behaki ya, semuanya sudah masuk ya. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks eksposisi. Sebelumnya Bapak akan tanyakan dulu, kemarin kalian mempelajari tentang apa? Silakan Rosida. Ya, Pak. Kemarin belajar tentang mengenai pengetahuan pada isi teks eksposisi. Dan kemarin juga belajar mengembangkan isi teks eksposisi berdasarkan pengetahuan rekomendasi. Baik, terima kasih untuk Rosida ya. Kemarin kalian belajar tentang mengembangkan isi teks eksposisi berdasarkan pengetahuan dan rekomendasi pada teks eksposisi ya. Baik, sebagai pemahaman awal kalian, tes awal ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini melalui kuisis ya. Silakan kalian masuk ke kuisisnya ya. Itu untuk kode kuisisnya ya. Bapak sudah kirimkan melalui tautan di Google Meet ya. Silakan kalian masuk dan dikerjakan ya.
Sahira yang pertama nih. Terima kasih. Untuk pada tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menemukan struktur pernyataan argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis, atau istilah pada teks eksposisi secara cermat dan teliti. Kemudian tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan struktur pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis, atau istilah teks eksposisi secara cermat. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menelaah struktur pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, teks eksposisi, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis, atau istilah teks eksposisi dengan cermat. Ya, nanti itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita ke penjelasan materi pembelajarannya, Bapak akan membagikan kelompok terdiri dari 4 orang ya. Untuk kelompok pertama yaitu ada Anakolisa, Anggi, Anissa Triapsari, dan Anissa ya. Untuk kelompok yang kedua ada Sindri, ada Isresa, ada Rosida, dan ada Mutiasari. Sudah paham semua belum untuk nama-nama kelompoknya? Sudah, Pak. Baik, kalau kalian sudah paham untuk nama-nama kelompoknya, akan bagikan tautan bahan ajar melalui chat pada Google Meet ya. Silakan kalian boleh dicek untuk bahan ajarnya. Nanti kalian berdiskusi melalui grup WhatsApp ya, berdasarkan nama kelompoknya. Silakan nanti kalian berdiskusi berdasarkan teman-teman satu kelompoknya ya. Baik, Bapak cek dari hasil diskusi itu kalian sudah aktif dalam berdiskusi ya, berdasarkan teman satu kelompoknya. Baik, ada yang ditanyakan tidak untuk bahan ajarnya? Silakan Cindy. Pak, izin tanya. Iya, kenapa Cindy? Untuk materi analisis teks eksposisi, apa yang perlu dianalisis, Pak? Baik, ada lagi Cindy? Pada materi analisis teks eksposisi untuk penganalisis, itu strukturnya saja, Pak. Baik Cindy, nanti Bapak akan jelaskan untuk materi kegiatan pembelajaran hari ini. Baik ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akan jelaskan tentang materi pada pembelajaran hari ini ya, tentang teks eksposisi ya. Untuk KD-nya atau kompetensi dasar kalian 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya. Untuk indikator pencapaian pada kompetensi hari ini, kalian yang pertama menemukan struktur pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis atau istilah pada teks eksposisi. Kemudian yang kedua atau 3.4.2 menentukan struktur pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis atau istilah pada teks eksposisi. Kemudian yang ketiga atau 3.4.3 menelaah struktur
pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis atau istilah pada teks eksposisi. Itu untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menemukan struktur, pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis atau istilah teks eksposisi secara cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur, pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis atau istilah teks eksposisi secara tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang, teks eksposisi, dan 3 kebahasaan, pronomina, konjungsi, kata teknis atau istilah teks eksposisi dengan cermat. Nah, di sini berdasarkan pengertian teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Eksposisi salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Itu berdasarkan pengertian ya. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan struktur. Struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis itu merupakan suatu permasalahan awal atau pengenalan masalah atau pernyataan umum. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas sekaligus pernyataan umum yang dibahasnya pada sebuah teks eksposisi. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Di sini argumentasi itu berupa alasan atau menjelaskan hasil temuan, alasan-alasan atau bukti terhadap pendapat seorang penulis. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang atau rekomendasi di sini itu berupa rangkuman tesis dan argumentasi yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya atau bagian akhir dari teks eksposisi ya. Itu berdasarkan struktur teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Kemudian yang kedua biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Bentuk tulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Kemudian tulisannya berisi fakta, menggunakan bahasa baku, bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. Kemudian yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Itu yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti ya. Kata ganti pada teks eksposisi itu diklasifikasikan menjadi 2 macam ya. Yang pertama ada kata ganti persona, kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contoh seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan kata ganti jamak ya, seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Kemudian yang kedua ada pronomina non persona. Kata ganti bukan orang ya, yaitu pronomina penunjuk. Contoh seperti ini, itu, situ, sana, dan pronomina penanya ya, seperti apa, mana, siapa. Jadi kata seperti itu ya. Yang selanjutnya ada konjungsi ya. Di sini konjungsi atau kata hubung ya.
Konjungsi kata hubung di sini fungsinya untuk menghubungkan dari satu kalimat ke kalimat yang lain atau dari paragraf ke paragraf yang berikutnya ya. Nah, konjungsi di sini atau kata hubung di sini ada dan, atau, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan, tetapi, dengan, bahwa, sehingga, agar, supaya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah di sini kata yang memiliki arti dengan topik yang dibahas. Jadi pada sebuah teks eksposisi di sini itu kata teknis atau istilah, misalkan kalian itu membahas tentang virus corona. Nah, biasanya ada kata teknis itu tentang penjelasan atau pengertian atau mencari makna pengertian dari virusnya, kemudian berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan kuman. Nah, nanti untuk bidang dalam bentuk virus corona pada teks eksposisinya. Itu kaidah kebahasan teks eksposisi, jadi ada 3 ya. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk analisis teks eksposisi berdasarkan struktur isi teks eksposisi, kalian akan menganalisis itu yang pertama dari pernyataan umum. Kalian akan menentukan pernyataan umum atau tesisnya dari sebuah teks eksposisi. Kemudian yang kedua ada argumentasi, di mana argumentasi itu adanya di sebuah isi pada teks eksposisi. Kemudian yang ketiga itu penegasan ulang atau rekomendasi. Biasanya itu berupa penarikan suatu kesimpulan atau rangkuman dari tesis dan argumentasi yang telah disajikan pada sebuah teks yang sudah kalian baca ya. Nanti di situ. Baik, yang ini Bapak ada sebuah contoh pada teks eksposisi ya. Nah, silakan tolong bacakan untuk Anggi. Anggi bacakan Ya, untuk Pak. contohnya, Gi. Silakan, Gi. Iya, Pak. Kemacetan dan masa depan kota. Transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Lihat misalnya Morlock 1985. Tipe kegiatan ini sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang. Misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi setiap hari pada titik-titik yang menjadi jalur pergerakan para pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dari sekolah. Sudah, Pak? Baik, terima kasih untuk Anggi ya. Iya, Pak. Iis ya. Silakan Iis. Kemacetan yang berulang pada jangka lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan maupun lebaran. Pada tahap kedatangan dan perpulangan, kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota, misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, Jalan Palangan, dan Jalan Wates. Pada rentan di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi menginap dan tujuan wisata, seperti Malioboro, Prawiro Taman, serta jalan-jalan menuju objek wisata seperti Jalan Parangtritis. Kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Kemacetan yang berulang setiap hari merupakan akses dari pola tempat tinggal, bekerja, dan bersekolah. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Bentuknya dapat berupa pemberian insentif tempat tinggal berupa rumah susun sewa maupun milik yang cukup nyaman untuk beraktivitas. Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola perkegiatan secara sistematis. Sudah, Kak. Ya, terima kasih Iis. Nah, itu udah sebuah teks eksposisi, kemudian untuk analisisnya berdasarkan struktur ya. Nah, coba untuk Sahira ya. Ya, Pak. Silakan Sahira. Eksposisi kemacetan dan masa depan kota tesis.
Transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial ya. Lihat misalnya Morlock 1985, tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Bapak. Ya, terima kasih untuk Sahira. Silakan Anissa. Argumentasi kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang. Misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi setiap hari. Pada titik yang menjadi jalur pergerakan pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Lebih panjang cenderung terjadi pada musim libur maupun lebaran. Pada tahap kedatangan dan kepulangan, kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota. Misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, dan Jalan Klaten. Pada rentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi menginap dan tujuan wisata, seperti Malioboro, pariwisata seperti jalan-jalan menuju objek wisata seperti Jalan Parangtritis. Baik, terima kasih untuk Anissa ya. Penegasan ulang silakan Cindy ya. Kemacetan harian yang dominan disebabkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Kemacetan yang berulang setiap hari menyebabkan akses dari tempat tinggal, bekerja, dan bersekolah. Upaya menempatkan lokasi tempat tinggal lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Bentuknya dapat berupa pemberian insentif tempat tinggal berupa rumah susun sewa maupun titik yang cukup nyaman untuk beraktivitas. Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan yang sistematis. Baik, terima kasih untuk Cindy ya. Nah, itu untuk struktur teks eksposisinya. Nah, untuk kaidah kebahasanya, silakan untuk kaidah kebahasan eksposisi Anissa Tri ya. Monomina kata ganti di kota kita tercinta ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan yang sistematis. Konjungsi pertentangan didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan. Konjungsi menjelaskan pada tahap kedatangan dan perpulangan kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota. Sebab akibat kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Baik, terima kasih untuk Anissa Tri. Rosida. Ya, Pak. Rata kegiatan satu tempat lain dengan sebuah kendaraan. Aktivitas melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Insentif, bonus atau kompensasi perusahaan kepada karyawannya. Sistematis segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh. Bapak. Ya, terima kasih untuk Rosida ya. Itu untuk kata teknis atau istilah. Baik. Ya, jadi untuk kegiatan pada pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua belum? Sudah, Pak. Paham, Pak. Kalau sudah paham semua, pembelajaran hari ini itu seperti apa? Silakan Bapak tanya ke Sahira. Pembelajaran asik, Pak. Sangat menyenangkan dan sangat senang. Is.
Pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks eksposisi. Baik, terima kasih Is. Nanti kalian belajar tentang menganalisis teks eksposisi. Nah, berdasarkan tadi penjelasan Bapak mengenai analisis teks eksposisinya, baik dari strukturnya, baik juga dari kebahasaannya. Nah, yang bisa menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan untuk Is. Pada pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks eksposisi. Baik, terima kasih ya. Nah, berdasarkan pemahaman yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tes akhir pada sebuah kegiatan. Silakan kalian kerjakan melalui tautan yang Bapak bagikan di chat Gmeet atau di grup WhatsApp ya. Silakan kalian buka, kalian kerjakan sebagai tes akhir kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Silakan dikerjakan. Untuk tes akhir kalian? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah semua nanti Bapak akan cek untuk kegiatan tes akhir kalian hasilnya seperti apa ya. Baik ya, Bapak sudah cek untuk kegiatan tes akhir kalian. Alhamdulillah kalian sudah banyak yang paham ya. Baik, untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian akan mengonstruksi akan isi permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan pada teks eksposisi. Nanti kalian akan mencatat dari sumber buku dan dari sumber internet sebagai pemahaman pembelajaran kalian untuk pertemuan berikutnya. Kalau sudah paham semua, nanti Bapak cukupkan ya. Silakan untuk ketua kelasnya. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih untuk PHK yang sudah menutup kegiatan pada pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.